Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua dan salam sehat bagi kita semua. Di sini saya sebagai Ketua SGD A2 akan membuka dan bersama dengan teman-teman SGD A2 yang beranggotakan 13 orang akan menjelaskan dan memaparkan hasil student project kita yang berjudul Intermediate Filament and Cancer Diagnosis. Ya, di sini akan langsung saja dimulai dari latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan latar belakang terkait pembuatan paper kita. Jadi, sebelum kita membaca lebih lanjut tentang paper ini, saya akan menjelaskan definisi yang tegas antara kanker dengan tumor. Jadi saya akan mulai dengan definisi kanker yang sebelumnya, yang sudah umum. Kanker adalah suatu kondisi tubuh di mana terjadi pertumbuhan sel yang tidak dapat dikontrol dan kemudian menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Definisi ini mungkin dapat menjelaskan apa sih itu kanker, apa yang dilakukan oleh kanker. Namun dia itu tidak menjelaskan apa sel kanker itu sendiri yang seutuhnya di zaman yang sudah berkembang ini. Karena kanker itu pertama kali dikenal sebagai jaringan tisu yang tumbuh atau dapat kita sebut sebagai tumor. Nah, kemudian biasanya tumor itu akan diobservasi dalam segi bagaimana itu terlihat, seberapa cepat mereka tumbuh, seberapa sering mereka muncul di tubuh di bagian tubuhnya itu. Nah, kemudian tumor itu kemudian menyebar, terkadang menyebar ke bagian tubuh lainnya dan kemudian dianggap fatal. Padahal sebenarnya tumor itu adalah kanker. Nah, jadi terdapat definisi baru yang sudah disuggest oleh Joel S.B. et al. Bahwa kanker ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh proliferasi yang tidak terkontrol oleh subjek sel yang kemudian bertransformasi untuk berevolusi dengan seleksi alam. Nah, definisi itu harus kita pegang sebelumnya, definisi yang tegas, yang clear antara kanker dan tumor. Jadi saya akan lanjutkan oleh diagnosis kanker. Diagnosis kanker tuh pastinya menguras emosi, baik bagi pasien atau dokter itu sendiri. Bagi pasien yang udah stadium tinggi, pasti dokter itu juga akan harus tahu bagaimana metode untuk breaking bad news-nya, BBN. Jadi diagnosis awal kanker itu juga bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu salah satunya pada kanker payudara. Kan sekarang kita sudah ada sadari kita bisa mengecek payudara sendiri, dilakukan dengan sangat mudah, bisa dengan melakukan merasakan tonjolan aja sekitar memari kita. Nah, seiring lingkup pengetahuan berjalan, semakin banyak juga cara untuk yang dapat kita lakukan untuk mendiagnosis kanker dan hubungannya dengan sel-sel tubuh, dengan harapan untuk mendapatkan target untuk penyembuhan kanker. Yang salah satunya yang di paper ini dibahas adalah filamen intermediate, salah satu bagian dari sitoskeleton. Nah, diagnosis kanker sejak awal ini sangat diperlukan untuk memerangi kanker, karena deteksi kanker sejak dini itu adalah penjamin penyembuhan kanker yang sukses. Dikarenakan kalau sudah stadium tinggi pastinya akan sangat sulit ya untuk sembuh untuk yang kanker. Nah, kenapa sih diagnosis kanker ini diperlukan sekali? Dikarenakan sudah tercatat mortalitas akibat kanker ini sudah tinggi. Pada tahun 2018 saja angka kematian itu sudah sampai 9,6 juta. Dan jumlah itu terus bertambah dikarenakan ada aspek polusi udara, karena orang-orang yang tua terus juga sudah seiring waktu juga semakin berumur, pastinya tingkat mortalitasnya juga semakin tinggi akibat kanker ya. Jadi
diagnosis kanker sejak dini itu juga harus dipahami agar dengan tujuan agar mortalitas akibat kanker itu dapat dikurangi kematiannya. Pada tahun 2019 juga itu sudah 10 juta kematian dan ekspektasinya itu terus meningkat. Nah, kenapa sih kita tuh harus pay attention more about kanker? Karena kanker ini sangat berdampak kepada ekonomi kita secara utuh, secara global, secara nasional. Dikarenakan akibat kematian kanker tersebut pastinya kan ekonomi loss-nya juga banyak, SDM juga berkurang. Nah, dampak kanker ini juga dia tuh tidak strictly di satu individu ini saja. Individu ini fisiknya deteriorate, fisiknya dirusak oleh kanker, lalu mentalnya juga down. Bahkan sebelum kanker itu merenggut nyawanya pun dia tuh sudah down biasanya. Dan kemudian karena kanker ini pun biasanya juga membuat mental orang di sekitarnya down, apalagi kalau sudah stadium tinggi kan ekspektasi hidupnya juga sudah rendah, orang-orang di sekitarnya juga agak down gitu loh, karena mengekspektasikan bahwa dia ini sudah akan meninggal gitu loh. Jadi produktivitas secara whole unit sudah down dan produktivitasnya pasti sudah menurun. Nah, belum lagi ekonomi, uang yang dikeluarkan negara untuk treatment kanker itu pastinya tidak murah. Dia ada kisaran $1 triliun setiap tahunnya biasanya. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui apa itu kanker, diagnosis kanker, dan subjek pengobatan kanker agar dapat lebih efektif pengobatannya itu ke depannya. Ya, dilanjutkan dengan rumus masalah. Di sini saya akan memaparkan mengenai rumusan masalah dan tujuan dari studi project kali ini. Yang pertama, rumusan masalah yakni apa itu definisi intermediate filamen? Kedua, apa fungsi utama intermediate filamen dalam menjaga kestabilan struktural sel? Ketiga, bagaimana variasi struktur intermediate filamen mempengaruhi fungsionalitasnya dalam keberagaman sel? Keempat, apa jenis-jenis intermediate filamen mengenai masing-masing spesifikasi fungsi seluler? Kelima, bagaimana definisi kanker terkait pemahaman kompleksitas penyakit? Keenam, apa saja faktor risiko terkait pengembangan kanker? Yang terakhir, bagaimana intermediate filamen diterapkan dalam diagnosis kanker? Kemudian, untuk tujuan dari studi project itu sendiri yakni yang pertama, untuk mengetahui definisi intermediate filamen. Kedua, untuk mengetahui fungsi utama intermediate filamen dalam menjaga kestabilan struktural sel. Ketiga, untuk mengetahui variasi struktur intermediate filamen mempengaruhi fungsionalitasnya dalam keberagaman sel. Keempat, untuk mengetahui jenis-jenis intermediate filamen mengenai masing-masing spesifikasi fungsi seluler. Kelima, untuk mengetahui definisi kanker terkait pemahaman kompleksitas penyakit. Keenam, untuk mengetahui faktor risiko terkait pengembangan kanker. Dan yang terakhir, untuk mengetahui penerapan intermediate filamen dalam diagnosis kanker. Lalu, untuk manfaat dari studi project itu sendiri, yakni yang pertama, bagi penulis diharapkan studi project ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan melatih kemampuan menulis, berpikir kritis, dan rasa ingin tahu penulis mengenai intermediate filamen dan kanker diagnosis. Kedua, bagi pembaca diharapkan studi project ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan informasi tentang intermediate filamen dan kanker diagnosis. Intermediate filamen atau filamen intermediate adalah salah satu jaringan sitoskeleton intraseluler yang terdiri dari mikrofilamen aktin, mikrotubulus, dan filamen intermediate. Nama awal filamen intermediate berasal dari ukurannya sebesar 10 nanometer yang terletak di antara diameter mikrofilamen aktin dan mikrotubulus. Namun, filamen intermediate berbeda dari mikrotubulus dan aktin dalam hal struktur, dinamika, sifat, dan mekanik, dan juga fungsinya. Mereka merakit tanpa nukleotida dan pada umumnya tidak larut dalam lab. Ahli biologi sel telah lama mengabaikan filamen intermediate karena perakitan independen nukleotida, kurangnya polaritas intrinsik, stabilitas relatif, dan komposisi yang kompleks. Perhatian yang semakin besar diberikan pada karakteristik struktural, dinamika, dan fungsi filamen ini karena banyak penyakit manusia yang ditemukan terkait dengan mutasi gen filamen intermediate. Hal ini disebabkan oleh bukti yang terus meningkat tentang peran filamen intermediate dalam integritas sel dan jaringan.
Filamen intermediate adalah jaringan protein struktural berserabut yang kompleks yang menyediakan stabilitas mekanis dan ketahanan pada sel dan juga jaringan. Fungsi utama filamen intermediate adalah untuk mengintegrasikan jaringan sitoskeletal dan menghubungkan isyarat mekanis dan kimiawi untuk mentransduksi sinyal, regulasi morfologi dan proliferasi sel, homeostasis organel, dan transkripsi gen, di antara proses seluler esensial lainnya. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa filamen intermediate memainkan peran sentral dalam mekanosensitivitas dengan crosstalk sitoskeletal yang mengatur stabilitas dan organisasi lokal dari ketiga keluarga filamen pada skala subseluler. Filamen intermediate juga terlibat dalam perkembangan aterosklerosis dan vimentin, yaitu protein utama filamen intermediate endotel. Baik, saya akan melanjutkan sesi presentasi dari teman saya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai struktur intermediate filamen. Nah, filamen intermediate ini punya ukuran 8-12 nanometer dengan diameter sebesar 10 nanometer. Nah, filamen intermediate ini memiliki ukuran yang lebih tebal dan daripada aktin dan lebih tipis dibandingkan dengan mikrotubul atau miosin filamen. Kalau misalnya kita lihat dari gambar intermediate filamen, dia tuh punya subunit-subunit yang terakit menjadi suatu lapisan atau struktur yang menyusun intermediate filamen menjadi bentuk yang panjang dan juga kuat, sehingga dapat menahan suatu regangan. Nah, selanjutnya kita akan bahas beberapa struktur penyusun sehingga bisa terbentuk intermediate filamen. Yang pertama adalah monomer. Nah, monomer ini adalah struktur pertama dari intermediate filamen yang berbentuk rantai polipeptida protein yang berbentuk batang tunggal dengan domain N dan C terminal. Nah, peptida monomer intermediate filamen ini berserat memanjang dengan daerah alpha helix pusat yang ditutup dengan ujung globular pada ujung dari asam amino dan asam karboksilat. Setiap monomer filamen intermediate ini terdiri dari rod domain batang helix alpha yang menghubungkan N terminal amino kepala dan C terminal karboksilat sebagai ekor. Satu monomer filamen terdiri dari amino terminus yang terdiri dari keratin, vimentin, neurofilamen, protein, dan nuklear filamen. Bagian rod domain ini adalah alpha helikal yang dibagi menjadi beberapa regio dikarenakan memiliki banyak unit pengulangan. Nah, pengulangan ini yang menyebabkan struktur helix alpha itu menjadi stabil dan mampu membentuk struktur dimer dan selanjutnya. Ekor dari monomer intermediate filamen ini mengandung gugus karboksil. Yang kedua adalah dimer. Nah, dimer ini terbentuk dari dua unit monomer rantai polipeptida yang saling terlilit satu sama lain untuk membentuk suatu lingkaran. Dimer ini akan berasosiasi sendiri dalam susunan antiparalel untuk membentuk tetramer yang merupakan subunit analog yang dapat larut dalam monomer aktin globular dan heterodimer tubulin. Dimer ini punya diameter 35 nanometer. Dia memiliki panjang full sampai ekornya sebesar 45 sampai 50 nanometer. Baik, yang ketiga adalah tetramer. Nah, tetramer ini terbentuk dari gabungan dimer yang membentuk antiparalel sehingga dia terbentuk tetramer. Tetramer itu terdiri dari dua subunit mirip alfa dan dua subunit yang non-alfa, biasanya beta, gamma, dan delta. Nah, tetramer ini memiliki berat molekul 64.500, di mana setiap rantai tetramer yang mirip alfa dan mirip beta itu masing-masing punya berat molekul 15.750 sampai 16.500, di mana subunit tetramer itu terletak pada sudut tetrahedron yang memiliki rantai yang berbeda sehingga afinitasnya lebih kuat dibandingkan tetramer yang serupa. Kemudian yang keempat adalah intermediate filamen. Intermediate filamen ini terdiri dari 8 tetramer yang mengelilingi satu sama lain untuk membentuk protofilamen. Nah, setiap monomer intermediate filamen ini terdiri dari domain batang helix pusat yang terdiri dari 310 asam amino yang diapit oleh domain terminal amino dan karboksi. Nah, domain pusat ini akan bervariasi di antara protein filamen intermediate dalam ukuran, urutan, dan struktur sekundernya. Intermediate filamen ini akan menonjol dalam sel yang tahan terhadap mekanisme dan merupakan bagian sel yang paling tidak larut. Intermediate filamen ini bisa diasosiasi melalui urea. Baik, sesi presentasi dari saya selesai, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filamen intermediate. Nah, jadi filamen intermediate itu bisa dibagi menjadi 6 grup atau 6 kelas yang mulai dari tipe 1 hingga tipe 6. Nah, berdasarkan lokasinya sendiri itu filamen ini secara luas dapat diklasifikasikan ke dalam filamen intermediate sitoplasma dan nuklear. Nah, tipe 1, 2, 4, dan 6 secara eksklusif itu merupakan filamen sitoplasma. Nah, filamen intermediate sitoplasma itu bersifat spesifik untuk jaringan. Nah, sementara filamen tipe 3 itu ditemukan di sitoplasma dan nukleus. Sedangkan tipe 5 itu hanya eksklusif pada nukleus.
Nah, di sini saya akan menjelaskan secara brief saja. Tipe 1 dan tipe 2 itu merupakan keratin. Nah, keratin tipe 1 dan 2 itu adalah keratin asam dan basa yang bergabung membentuk keratin seluler sebagai heteropolimer. Nah, terdapat 54 gen yang mensintesis monomer keratin dengan 28 termasuk tipe 1 dan 26 tipe 2. Nah, lalu tentang variasi monomer keratin. Keratin ini membentuk keluarga filamen intermediat dengan rangkaian monomer yang sangat bervariasi. Nah, pada manusia sendiri itu ada 17 keratin yang berbeda pada rambut dan sisanya pada keratin epitel. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tipe 3 filamen intermediat. Nah, tipe 3 ini terdiri dari vimentin, desmin, GFAP, dan periferin. Nah, vimentin ini diekspresikan dalam berbagai jenis sel. Desmin utama dalam sitoskeleton dan sel otot. Nah, GFAP itu sendiri hadir dalam astrosit dan periferin ditemukan di saraf kranial dan neuron perifer. Nah, tipe 4 filamen intermediat itu melibatkan neurofilamen, sinemin, sinkolin, dan alpha internexin. Nah, neurofilamen yang ini terbagi berdasarkan berat molekulnya dan berperan dalam pengaturan dendrit dan akson. Lalu tipe 5, filamen intermediat atau lamina nuklear. Nah, lamina nuklear ini eksklusif untuk selubung nuklear. Nah, terkumpul menjadi jaring-jaring ortogonal di bawah membran nuklear, memberikan kontribusi pada integritas struktural sel eukariotik. Nah, lalu yang terakhir yaitu tipe 6 filamen intermediat. Nah, tipe 6 ini melibatkan kelas baru filamen intermediat, termasuk filensin, fakinin, dan nestin. Nah, nestin yang ini diekspresikan dalam sel saraf otot dan otot yang berkembang biak selama kita berkembang. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Menurut Della Cosa, kanker adalah populasi sel yang berkembang secara berkesinambungan menuju populasi sel yang ganas pada tahap akhirnya dan berasal dari masa jaringan jinak awal. Menurut Upadhyaj 2021, karakteristik kanker meliputi proliferasi yang eksesif, immortalitas akibat replikasi, adanya peningkatan angiogenesis, metastasis aktif, pertumbuhan yang intens, dan resistensi kematian sel. Sel kanker dapat berasal dari tumor. Tumor ada dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Menurut Utomo 2022, tumor ganas dapat disebut dengan kanker. Benjolan tumor jinak bisa menetap belasan tahun tanpa mengalami pembesaran yang signifikan, namun kanker bisa mengalami pembesaran yang sangat cepat. Suatu kekronisan kanker dapat digambarkan dengan stadium. Stadium kanker adalah suatu tingkat yang menentukan keparahan dari penyakit kanker yang terdiri dari 4 stadium. Menurut Castaneda dan kawan-kawan 2022, terdapat 3 model pembentukan kanker. 1. Model deterministik berhipotesis bahwa transformasi sel induk somatik bermutasi menjadi sel induk kanker yang kemudian menghasilkan sel anak membentuk tumor primer. 2. Model evolusi klonal menyebutkan bahwa seleksi pada berbagai tahap pertumbuhan tumor menghasilkan peningkatan modifikasi genetik dan epigenetik serta penurunan mekanisme penekan tumor yang menyebabkan kerentanan terhadap onkogenesis. 3. Model plastisitas seluler berhipotesis bahwa sel normal pada dasarnya bersifat plastis dan dapat mengalami perubahan fenotipik ketika terkena rangsangan internal atau eksternal sehingga menjadi kanker. Sel kanker dapat menyelesaikan proses metastasis dengan membajak program pengembangan EMT atau epithelial mesenchymal transition. Aktivasi EMT menyebabkan sel-sel epitel kehilangan polaritas apikal basal dan sambungan sel-sel serta memperoleh kemampuan invasif dan migrasi yang merupakan karakteristik dari sel mesenchyme. Invasi sel tumor primer ke dalam aliran darah dapat terjadi melalui penyebaran sel tunggal atau migrasi kolektif. Nah, sel yang terlibat dalam setiap jenis invasi itu memiliki ciri morfologi spesifik dan mekanisme molekuler dari kedua jenis invasi tersebut berbeda. Terjadinya sel kanker dapat dijelaskan sebagai kegagalan sistem kekebalan tubuh dalam mengenali, menolak, dan menghancurkan sel tumor mengekspresikan antigen diri yang berubah. Suatu sel tunggal kanker dapat menyebar melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama, polarisasi sitoskeleton yang menciptakan tonjolan terdepan. Yang kedua, pengikatan tonjolan utama dengan matriks ekstraseluler atau ECM untuk membentuk kelompok pada permukaan sel untuk memasangkan adesi ekstraseluler ke pensinyalan mekanisme intraseluler dengan pembangkitan kekuatan. Yang ketiga, aktivasi protease permukaan sel di bagian belakang ujung depan yang mengakibatkan pembelahan komponen ECM. Yang keempat, ketegangan yang dihasilkan melalui sitoskeleton aktiniosin menghasilkan kontraksi sel.
Dan akhirnya, ikatan adesi itu terlepas di tepi belakang sehingga menghasilkan gerakan maju sel kanker. Saya akan menjelaskan faktor resiko kanker. Salah satu penyebab kematian utama di dunia adalah kanker. Berawal dari abnormalitas sel-sel yang terus mengalami pembelahan hingga tidak terkendali dan berkembang dengan cepat menjadi sel-sel ganas. Sel kanker dapat menyerang dan menyebar pada organ maupun jaringan di sekitarnya. Berikut faktor-faktor risiko terjadinya kanker. Yang pertama, paparan senyawa karsinogenik. Zat karsinogenik berpotensi memicu terjadinya kanker. Tubuh dapat terpapar zat karsinogenik baik dari lingkungan maupun aktivitas sehari-hari. A. Karsinogen kimia. Kita ambil contoh dari rokok yang terbuat dari tembakau. Rokok mengandung zat seperti nikotin, karbon monoksida, arsenik, benzena, dan amonia. Contoh lainnya adalah kendaraan yang kita gunakan setiap hari menghasilkan asap. Asap tersebut mengandung polisiklik aromatik karbon atau PAH. PAH merupakan hasil pembakaran tidak sempurna yang dapat merusak sel-sel tubuh. Makanan maupun minuman yang dikonsumsi dengan campuran bahan pengawet seperti nitrit, formalin, serta bahan tambah makanan seperti sakarin maupun aspartam dapat memicu terjadinya kanker. B. Virus. Virus dapat menyatu dengan struktur genetik dan menghambat perkembangan sel-sel tubuh. Virus dapat merubah susunan struktur genetik yang memicu terjadinya kanker. C. Radiasi. Gelombang elektromagnetik yang ditimbulkan dari radiasi baik dari sinyal televisi, sinar gamma, sinar X, serta sinar ultraviolet dapat merusak DNA dan menyebabkan terjadinya kanker. Faktor risiko yang kedua adalah gaya hidup. Aktivitas harian yang kurang diperhatikan ataupun tidak terkontrol, seperti pola makan yang tidak memperhatikan asupan gizi yang terkandung, rutin mengkonsumsi alkohol, merokok, serta kurangnya aktivitas seperti berolahraga, rentan terkena kanker. Faktor risiko yang ketiga yaitu genetik. Mutasi genetik memiliki potensi kanker diturunkan ke generasi berikutnya. Riwayat keluarga maupun kerabat, seperti contohnya adalah ibu yang mengidap kanker payudara, berpotensi menurunkan pada anak perempuannya. Baik, selanjutnya 4. Umur. Kanker mampu menyerang anak-anak maupun dewasa tanpa memandang usia. Penuaan dan kerusakan DNA membuat pembelahan sel menjadi tidak terkontrol, sehingga memicu sel-sel ganas dan menjadi kanker. 5. Jenis kelamin. Kanker dapat menyerang laki-laki maupun perempuan. Jenis kelamin dapat beresiko terhadap kanker jenis tertentu. Pada laki-laki, kasus kanker yang kerap menyerang diantaranya pada bagian sistem reproduksi pria yaitu prostat atau kanker prostat, kanker paru-paru, dan kanker kolorektal. Jenis kanker seperti kanker payudara, kanker rektum, dan kanker serviks terjadi pada perempuan. Selanjutnya adalah cara mendiagnosis sel kanker. Untuk mengetahui adanya kanker, tidak terdapat tes tunggal yang dapat langsung mendiagnosisnya. Diperlukan tahapan-tahapan tertentu untuk pelaksanaannya. Nah, dalam mendiagnosis kanker, umumnya seorang dokter akan memulai dengan anamnesis, yakni pengambilan riwayat kesehatan pribadi pasien, kemudian melakukan tes laboratorium, yaitu prosedur seperti pengambilan sampel darah, urin atau cairan lain, serta jaringan tubuh. Selanjutnya, terdapat imaging test, yakni prosedur diagnostik yang menggunakan gambar visual untuk memeriksa struktur atau fungsi internal tubuh, seperti melakukan X-ray, CT scan, MRI, USG, dan PET scan. Selanjutnya, terdapat tes endoskopi dengan memasukkan alat fiber optik ke dalam suatu organ atau rongga tubuh, dan yang terakhir yaitu terdapat biopsi yang penting untuk dilakukan, karena sampel biopsi sel atau jaringan dapat diambil dari hampir seluruh bagian tubuh, lalu digunakan untuk membantu mendiagnosis kanker. Dengan biopsi ini, kita dapat mengetahui secara pasti ada tidaknya sel kanker dalam tubuh. Secara historis, protein intermediate filamen berfungsi sebagai penanda asal jaringan tumor yang diferensiasi buruk. Nah, sebagian besar sel kanker berasal dari sel epitel, pewarnaan filamen intermediate, terutama pada keratin, yang sudah terbukti menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi ahli patologi untuk mengidentifikasi jenis tumor dan sel. Nah, dengan menggunakan serangkaian antibodi monoklonal, pewarnaan keratin telah digunakan untuk mendiagnosis tumor pada manusia.
Nah, keratin dapat digunakan untuk mengklasifikasikan jenis kanker, seperti kanker pada paru-paru. Nah, mendiagnosis kanker menggunakan antibodi anti-keratin sangat berharga untuk mendeteksi dan mengkarakterisasi tumor metastasis yang tidak diketahui asalnya. Salah satu cara untuk mengidentifikasi filamen intermediate adalah dengan menggunakan teknik imunohistokimia. Nah, untuk teknik ini menggunakan antibodi untuk mendeteksi keberadaan filamen intermediate pada jaringan. Jadi, kesimpulan dari seluruh materi ini merupakan filamen intermediate adalah bagian dari sitoskeleton intraseluler yang dimana memiliki sifat struktural, kinematik, mekanik, dan juga fungsional yang berbeda dari mikrotubulus dan juga aktin. Filamen intermediate merupakan salah satu dari 3 jenis filamen sitoskeletal utama yang merupakan jaringan protein struktural kompleks yang memberikan stabilitas mekanis dan ketahanan pada sel dan jaringan. Fungsinya mencakup integritas jaringan sitoskeletal, transduksi sinyal mekanis dan kimiawi, regulasi morfologi dan proliferasi sel, homeostasis organel, dan juga transkripsi gen. Filamen intermediate berukuran 8 hingga 12 nanometer dan diameternya 10 nanometer. Mereka terdiri dari monomer, dimer, dan tetramer, dan filamen intermediate terdiri dari 8 tetramer yang membentuk protofilamen memiliki domain helix sentral dan dibedakan sebagai bagian sel yang tahan terhadap tekanan mekanis dan tidak larut, namun mampu berdisosiasi oleh urea. Filamen intermediate terdiri dari 6 kelas berdasarkan lokasi dan jenis protein yang melibatkan tipe 1 hingga tipe 6. Nah, lalu kanker adalah populasi sel parasit yang mengeksploitasi tubuh untuk tumbuh dan bertahan hidup. Hal ini disebabkan oleh kerusakan genetik pada DNA sel yang menyebabkan pertumbuhan sel tidak terkendali. Kanker adalah penyebab utama kematian. Faktor resiko kanker adalah paparan senyawa karsinogenik seperti asap rokok serta makanan dan minuman yang mengandung karsinogen. Virus, radiasi gaya hidup, genetika, usia, dan juga jenis kelamin berperan dalam faktor kanker. Proses diagnosis kanker melibatkan anamnesis tes laboratorium seperti CBC dan juga BUN, lalu imaging tes seperti X-ray, CT scan, dan MRI, endoskopi seperti bronkoskopi dan kolonoskopi, dan juga biopsi. Protein filamen intermediate digunakan sebagai penanda untuk mengidentifikasi asal-usul tumor dan juga mendeteksi mikrometastasis. Sekian, terima kasih.